Tuhan di tengah kita memberkati kita, katakan bersama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus, saudara. Haleluya. Silahkan duduk Bapak Ibu, Shalom. Apa kabarnya? Haleluya. Luar biasa. Walaupun ada masalah, tetap luar. Karena kita punya Tuhan yang amin ya. Iya, tema firman Tuhan hari ini adalah keluarga yang sehat. Ya, siapa yang mau memiliki keluarga yang sehat? Ya, saya percaya setiap kita pasti rindu memiliki keluarga, rumah tangga yang sehat. Mari kita buka bersama langsung saja Injil Lukas pasal yang ke-15. Mulai ayat yang ke-11, saudara. Injil Lukas 15 ayat yang ke-11 ya. Judul perikopnya di sana perumpamaan tentang anak yang hilang. Perumpamaan tentang anak yang hilang ya. Ayat yang ke-11. Ini mic saya bisa dibuat agak ngebas gitu. Diturunkan aja ya, nggak usah pakai apa-apa. Iya. Biar lebih enak di telinga. Tes 1 2 3 3 2 1 dicoba. Lebih enak begini ya. Tadi kayak mak marah-marah ya. Nanti kasihan suami-suami di rumah sudah dengar istrinya cerewet, sampai di sini dengar pendeta cerewet lagi. Ya, anak-anak muda di rumah sudah dengar maknya, sampai di sini pendetanya juga begitu. Ya, puji Tuhan. Kita baca bersama ya. Injil Lukas 15 ayat yang ke-11, 1 2 3. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 orang anak laki-laki, 12. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 13, beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Sampai di situ dulu. Bapak Ibu, kira-kira nih kita punya anak ya. Lalu anak kita itu ya, ndak ada hujan, nggak ada badai bilang begini, Mah atau Pa, kan mama papa udah tua ya, aku minta bagian harta warisanku dong. Satu saat kan pasti juga mama papa mati. Jadi berikan hak yang menjadi milikku sebagai warisan. Saya mau mendapatinya sekarang. Kira-kira ibu bapak sebagai orang tua ya, gimana reaksimu? Gimana saudara? Nggak apa-apa ngomong aja ya, yang jujur. Marah? Ada yang sedih? Kecewa? Atau ada ya, oh iya silakan ambil aja. Ya, saudara, adalah sesuatu yang menyakitkan memang ya, ketika dari sini kan terlihat bahwa anak ini hanya lebih kepengen harta daripada orang tua. Ya. Memang serba salah sih sekarang itu juga, saudara, yang kaya-kaya sebelum mati tolong diatur ya warisannya, amin. Ya, yang kaya aja, yang nggak punya harta nggak usah. Ya, serba salah hidup ini memang. Kita miskin jadi masalah, kaya juga jadi masalah. Ada orang tua konseling sama saya, Bu Debi, tolong Bu, saya itu pusing mau bagi harta warisan sama anak-anak. Ya, saya kan sekarang sudah tua, sebentar lagi saya mati. Ya iya Bu, bagus dibagi aja. Itu dia Bu, kemarin saya sudah rapat sama anak-anak. Baru pertemuan pertama, udah berantem kakak adik. Ya kenapa bisa Bu? Jadi saya kasih kakaknya yang tua dapat ini, yang nomor 2 dapat ini, udah gak terima. Saya gak mau loh. Ya masa saya cuma dapat itu? Coba saudara. Ya, orang tua punya banyak harta, serba salah. Anak-anak juga berantem. Ya, saya bilang kalau saya jadi ibu, saya bubarin tuh pertemuan. Pulang kalian semua, nggak tahu diri anak-anak. Untung bukan saya. Ya, mending ini harta saya jual, saya bagi-bagikan ke panti asuhan. Ya, atau kemana saja daripada saya kasih kalian. Belum apa-apa udah berantem ribut. Ya, bukan mereka yang cari duit loh. Sebagai anak, saya mau bilang hari ini, tahu diri. Nggak usah berharap-harap warisan, amin. Kalau dikasih puji Tuhan, haleluya 12 kali. Tapi kalau enggak, jangan menuntut dari orang tua, amin. Kemarin saya baca di TikTok itu, lagi viral sekarang. 2 orang suami istri orang tua, ya di syuting, di upload, di viral di TikTok. Dia punya rumah, punya harta di Tangerang,
ditanda tangan, anaknya minta untuk ya tanda tangan ahli waris. Begitu ditanda tangan, 2 orang tua ini diusir keluar dari rumah. Sekarang mereka nggak punya rumah, nggak tahu mau tinggal di mana. Ya aduh ya, kalau ada orang begitu tuh, mending diikat batu kilangan, tenggelamkan dalam laut. Kata Tuhan Yesus tuh, orang kebangetan dosanya saudara, gara-gara mata duitan ya. Memang serba salah sih hidup ini, tapi ya sebaiknya begitu. Makanya ya mari kita juga mengajarkan anak-anak kita itu untuk hidup takut Tuhan. Warisan terbaik bagi anak cucu kita adalah iman. Amin. Ya, dia minta uang bilang dengan iman. Ya, masa aku nggak dapat harta? Dengan iman. Loh, iman bisa menciptakan sesuatu kan? Saudara, lalu anak ini minta, bapaknya enggak marah. Bapaknya ini baik hati. Dia kasih saudara anaknya yang bungsu ini, ya sudah, ini harta warisanmu. Bapak cuma punya anak 2. Kita hitung semuanya, bagianmu ini. Beberapa hari kemudian dia tinggalkan rumah bapaknya, dia jual semua duitnya, lalu dikatakan dia pergi ke negeri yang jauh untuk apa? Memboroskan harta. Saya berdoa anak-anak sekarang, anak-anak muda tolong ya, anak-anak muda itu harus punya semangat juang yang tinggi ya. Kenapa banyak anak-anak muda sekarang itu tidak tahan banting? Kesalahannya orang tua juga, terlalu manja, terlalu sayang sama anak sehingga anak itu nggak disuruh berjuang. Dari kecil kita sudah siapin semua yang mereka butuhkan. Saya tuh heran ya, zaman sekarang itu anak-anak itu kenapa ya? Mungkin ya karena ilmu parenting. Sekarang itu ilmu parenting ini bahaya. Katanya jangan pernah ngomong jangan ke anak. Zaman kita dulu ya, orang tua kita mendidik kita jangan terus toh. Sekarang dibilang jangan bilang jangan. Pokoknya didik anak jangan bilang jangan. Jadi orang tuanya coba, "Dek, HP-nya disimpan ya. Besok kamu masuk sekolah pagi loh, main game." Tidak boleh bilang jangan. "Dek, nanti mama kasih bekal enak besok. HP-nya ditutup ya, berangkat sekolah." Tidak boleh bilang jangan, anaknya main terus. Dia coba ilmu parenting nih, yang katanya sekarang sangat manjur untuk menciptakan mental anak-anak itu tidak sakit jiwa. Tidak boleh bilang jangan. Ketiga kali, "Dek, HP-nya ditutup, main game terus." Maknya bilang, tidak bisa ilmu parenting ini diterapkan. Mak pergi ke dapur ambil sapu, "Tutup nggak itu HP? Ya, jangan main HP sampai malam." Langsung ditutup, pergi tidur. Berarti yang manjur yang mana? Ya, memang ini ilmu parenting sekarang ini bahaya sekali ya. Ya, kita harus ajarin anak kita susah dari kecil. Amin. Enak aja Alkitab aja Tuhan bilang Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan dianggap anak kok. Kita nggak mau menghajar anak kita. Kita biarin dia. Anak saya itu sekarang yang kecil SMA saudara ya. Pagi-pagi berangkat sekolah, "Mam, hujan loh mam, mbok aku tuh ke sekolah diantar toh, ada mobil, kenapa nggak diantar?" Dulu kakak-kakakmu sampai selesai SMA itu naik ojek. Kamu tetap naik ojek. Tapi kan musim hujan, nggak apa-apa pakai jas hujan. "Ya ampun mam, kalau hujan itu naik gojek bau mam." Ya maklum, karena gojeknya juga kehujanan, jaketnya nggak kering. Ya kamu nikmati saja itu. Tapi kan gini, nggak ada tapi-tapi, berangkat sekolah. Kamu harus menyelesaikan prosesnya itu dulu. Sampai SMA, kamu harus naik ojek. Atau terserah, kalau memang hujan, bangun lebih pagi naik angkot. Saudara, ya, saya biarin dia. Sekarang dia kelas 3, banyak bimbel, pulangnya malam. Jam 9 malam, saya dengar mesin cuci hidup. Dia nyuci baju. Karena besok kan mau sekolah, bajunya kotor semua. Dia harus cuci, biarin aja. Saya biarin saudara, enggak rasa kasihan, biarin. Kasihan sebenarnya di hati. Sebagai orang tua, kasihan banget ya baru pulang malam-malam nyuci, tapi biar Tuhan, biar. Ya. Bangun pagi karena dia baru nyuci malam harus nyetrika. Dia bangun lebih pagi, nyetrika baju sendiri. Ya. Kita harus rela melihat anak-anak kita tuh susah supaya enggak kayak anak yang bungsu ini. Enggak tahu diri, dikasih harta enggak bisa kerja, bisanya jual seneng-seneng. Nah, itu anak muda sekarang itu. Tapi yang di sini enggak ada. Nggak ada yang ngaku pret. Ya, hati-hati loh saudara ya. Kita tuh perlu berjuang di hidup ini supaya engkau jangan cuma bisa jadi generasi yang enak-enak ya, baru lulus SMA party
Lulus SMA dalam hati saya lihat pret banget ya. Dia belum tahu betapa kejamnya hidup ini. Baru lulus SMA udah party-party. Ya. Kau lulus kuliah aja jangan senang dulu. Masih ada tahap yang lebih berat, yaitu cari kerja. Dipikir setelah mengantongi ijazah gitu terus kerja datang sendiri. Hello. Ya please deh. Nggak gampang hidup ini, butuh perjuangan. Ya, makanya kita harus berjuang. Ya, cari Tuhan, harus menjalani proses hidup yang berat. Ini anak muda nggak tahu diri. Karena memang dia tidak pernah merasa bagaimana kerasnya mencari uang. Makanya begitu dapat harta dijual. Buat foya-foya, hura-hura, tidak bisa mengelola keuangan. Harusnya dapat modal begitu kan dipikir ya, aduh apa saya beli ruko ya nanti bisa saya sewakan atau saya jualan apa kek. Ini malah pergi berfoya-foya. Seberapapun uang kita, kalau dipakai foya-foya habis enggak? Habis, karena pura-pura kaya itu lebih susah daripada pura-pura kurus. Pura-pura kurus udah susah saudara. Kalau foto tahan perut, ini ya, ambil angle agak tinggi. Itu aja susah tahan napas. Habis itu balik. Tapi pura-pura kaya lebih susah. Makanya hidup itu nggak usah pura-pura, amin. Ya, ini nih anak-anak muda sekarang karena ada media sosial, kita melihat di media sosial, wah orang enak gini-gini, terus kita kepengen terlihat begitu. Saudara, engkau harus menyadari ya, anak muda ini nggak pernah ngerti susah hidup, dikasih duit, dihabisin semuanya, pergi untuk berfoya-foya. Dia tidak tahu bahwa kehidupan ini berat, bahwa kehidupan ini karena kekayaan saja juga tidak menjamin kebahagiaan saudara. Makanya kita perlu Tuhan di dalam hidup dan keluarga kita. Di dalam sebuah keluarga itu tidak ada keluarga yang sempurna, itu tidak ada. Ya, tidak ada. Saudara mau cari keluarga yang sempurna, tidak ada. Karena dalam satu keluarga terdiri dari beberapa orang. Kita berharap semuanya baik, tapi tetap aja saudara, namanya manusia toh. Ya, kadang suaminya yang brengsek, kadang ada istrinya yang brengsek, kadang ada anaknya yang model begini. Ya, tapi itulah keluarga. Nah, keluarga yang sehat itu keluarga yang seperti apa? Masalah ada, tapi juga ya ada pengampunan, ada belas kasihan dan ada pertobatan di dalamnya. Amin. Saya nih kemarin baru pulang dari Jepang, saudara. Ya, jadi saya melihat Jepang itu negara yang sangat luar biasa, maju dalam hal teknologi, mereka makmur. Kenapa saya bisa bilang makmur? Ya, sebuah negara itu dikatakan makmur atau tidak gampang, dilihat saja dari toiletnya. Di Jepang itu toilet di parkiran umum loh, parkiran umum. Saya sudah membayangkan, aduh, ya masuk di WC toilet umum ini. Kita itu kan sudah kalau ke Israel apalagi ya masuk di toilet umum, siap-siap nggak jadi masuk pasti. Kita masuk, ada kotoran sudah kering, ya kan air susah, kita keluar lagi. Di Amerika apalagi WC nggak pakai air, jadi kita harus siap botol aqua selalu, karena mereka nggak pernah cebok pakai air. Heran juga itu negara begitu ya, ya. Tapi di Jepang itu, saya bayangan, waduh, saya bilang sama suami, toilet umum ini tempat parkiran, bagaimana toiletnya ya? Saya masuk, WC-nya itu saudara tempat duduknya kayak yang ada di Hotel Mulia, yang ada air panas, air dingin, mau cebok pencet sendiri. Sudah pernah lihat apa belum? Ya, itu saya temukan di Indonesia di Hotel Mulia atau di mall-mall mewah. Ya, Plaza Indonesia aja belum pakai begitu. Itu kita tinggal duduk mau pilih cebok pakai air panas atau air dingin. Bukan air panas mendidih ya, melepuh nanti. Maksudnya air hangat ya. Ada pilihannya loh, air hangat, air dingin loh. Tinggal pencet tombol, stop juga stop. Kayaknya kalau orang Indonesia masuk ke sana nggak bisa pencet tombolnya deh. Tapi karena saya sudah belajar sih ya. Tidak ada yang tidak bisa. Saya bilang sama suami, bersih, nggak ada kotoran, harum, tisu dijejer semua. Jadi kalau habis langsung ganti. Di Indonesia tisu dijejer hilang. Ya kan? Luar biasa kan? Saking Jepang itu luar biasa memang, negerinya itu dahsyat. Satu kali ada percobaan, Jepang bikin robot anti maling. Dicoba di Amerika, dalam waktu 1 malam ketangkap 3 orang maling. Dicoba di India, dalam waktu 1 malam 12 maling ketangkap. Dicoba di Indonesia, besoknya robotnya hilang. Hebat toh? Lebih canggih mana saudara? Robotnya yang hilang loh. Tapi kita memberkati bangsa kita luar biasa ya. Banyak perbedaan antara Jepang dan Indonesia.
Di Jepang anak umur SMP bikin robot, di Indonesia anak umur SMP bikin anak. Ya, tapi ini jangan ditiru, adegan berbahaya. Memang benar kita perlu berdoa loh buat bangsa ini. Tapi juga perlu bersyukur ya, karena di Jepang sekarang populasi mereka menurun. Kenapa? Karena orang nggak mau punya anak sekarang. Sampai pemerintahnya itu mau bayar loh. Saudara punya anak ditanggung dari mulai keluar dari dalam kandungan sampai dia sekolah sampai kerja ditanggung negara. Tapi mereka nggak mau punya anak. Indonesia, jangan dulu tertawa. Dicanangkan terus KB 2 anak keluar 12. Ya, tapi hidup tuh, bener nggak? Ya, di Jepang mereka takut punya anak, takut nanti makan apa. Di Indonesia luar biasa loh, lempar batu jadi tanaman. Negeri kita ini dahsyat saudara ya. Dan bahkan di Jepang itu saudara, ada beberapa kampung yang sudah itu rumah-rumahnya kosong. Kenapa? Orangnya itu mati, dia nggak bisa wariskan ke siapa-siapa karena dia nggak punya anak. Di Indonesia satu rumah berebut 13 anak. Di sana satu kampung kosong, yang kampung orang-orang tua. Itu jadi pemerintah juga diamin aja karena itu rumah-rumah harusnya ada pewarisnya tapi nggak ada keluarga. Ya, sampai seperti itu. Bukan hanya itu, di sana tuh negara makmur kaya. Tapi tingkat bunuh diri nomor 1 di dunia. Tingkat bunuh diri nomor 1 di dunia. Kenapa? Karena orang Jepang itu banyak yang tidak berbahagia. Kita tahu mereka nggak percaya Tuhan. Ternyata yang bisa membuat Indonesia itu luar biasa loh. UMR kalau di daerah 2 juta loh. 2 juta saudara. Di daerah. Tapi mereka masih bisa healing. Luar biasa tuh. Wih, di Instagram healing, ya. Gaji 2 juta healing. Ya, luar biasa, tapi banyak yang terjerat pinjol juga. Ya, saya berdoa di sini jemaat jangan ada yang pinjol. Amin. Ya, saudara, kita ini melihat ya bahwa kemakmuran harta ternyata tidak menjamin kebahagiaan. Anak bungsu ini pergi, dia datang dugem, pokoknya ke tempat pelacuran, berfoya-foya. Ayat 14 berkata begini, baca bersama. Setelah dihabiskannya semuanya, apa? Timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu, dan ia pun mulai, bukan miskin, tapi melarat itu di bawahnya miskin. Ya, melarat itu makan tidak bisa. Kalau miskin masih bisa makan. Tapi ini makan aja tidak bisa karena ternyata begitu uangnya habis. Kenapa kita harus berhikmat dalam mengelola keuangan? Kita tidak pernah tahu bencana apa yang akan terjadi. Ini Indonesia harga beras naik melambung tinggi. Tidak usah bikin status, ya. Beras naik tinggi. Hello, mana makan gratis? Spread, ya. Maunya makan gratisan. Kenapa beras tinggi? Mau lebaran. Pertama, ini musim banjir, banyak yang gagal panen. Ini juga kan mau lebaran. Jadi semua pasti naik, tidak usah bersungut-sungut. Negeri kita belum mengalami yang namanya bencana kelaparan. Indonesia ini kaya, makanya bersyukur. Saudara juga harus di rumah itu kalau ada pekarangan, tanam-tanam sayur sendiri, apa yang bisa dikelola sendiri ya. Dan kita bersyukur ada di negara Indonesia yang luar biasa, negara kita ini. Lalu ketika datang kelaparan, anak muda ini dia tidak bisa cari pekerjaan, dia nggak bisa ngapa-ngapain, lalu dia dalam keadaan yang melarat. Lalu ia pergi bekerja pada seorang majikan di negeri itu, cari-cari pekerjaanlah dia. Di tengah masa kelaparan, pekerjaan yang tersedia hanya dikatakan orang itu menyuruhnya ke ladang untuk apa? Menjaga babi. Dari anak orang kaya yang dapat warisan banyak, karena tidak berhikmat, hidupnya menjadi melarat, jadi penjaga babi. Bukan peternak babi ya, tapi penjaga babi. Ayat 16 berkata begini, kita baca bersama. Lalu ia apa? Ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu, tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Bayangkan loh, cuma pengen makan makanan babi, tapi tidak bisa, tidak ada yang kasih. Makanan babi memang benar berarti melarat.
Pengen makan makanan babi aja enggak bisa. Ini sudah kebangetan saudara keadaannya. Ayat 17 berkata, di setengah itu, di dalam proses hidup yang berat, dia mulai merenung, ya, merenung hidup. Kita ini perlu merenungkan hidup supaya kita sadar dan tahu. Ayat 17 berkata, ia menyadari keadaannya. Jangan hanya merenung, tetapi merenung dan menyadari, sadar. Ya, sadar, insyaf, ya. Dia menyadari keadaannya, katanya dalam hati ini begini saudara. Betapa banyaknya orang upahan di rumah bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tapi aku di sini mati kelaparan. Dia berpikir gini, dulu dari kecil aku tuh lihat tahu bapakku itu punya banyak pegawai. Pegawai bapakku di sana makan tuh makanannya banyak. Sedangkan aku di sini anaknya bapakku mati kelaparan. Tapi juga dia menyadari salah, siapa yang salah? Dia kan sendiri yang sudah minta warisan dan menjualnya. Banyak orang sekarang yang salah tuh di sini. Ambil warisan, jual, berfoya-foya, miskin tapi tidak sadar. Perhatikan. Kalau kita mendengar tentang cerita ini selalu di dalam benak kita anak bungsu ini jahat. Tapi dia terakhir bertobat loh saudara. Makanya diterima bapaknya. Ya, ini harus digarisbawahi. Jangan kau sembarang bikin dosa lalu kau bilang bapak menungguku kok, kan bapak menantiku. Ini orang menyadari. Dia sadar akan kelemahannya, dia berpikir dalam hatinya begini, ayat 18. Apa yang dia bilang? Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya. Ini yang dia renungkan dalam hati. Aku harus pulang. Aku harus bangkit dari keterpurukanku. Aku memang sudah salah, tapi aku mau tobat. Aku akan bangkit dan pergi kepada bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Saudara, kunci dari pemulihan terjadi dalam keluarga, rumah tangga, bisnismu, pekerjaanmu hanya satu, sadar dan bertobat. Amin. Cuma itu, tidak ada yang lain, tidak ada yang lain. Kalau engkau mau melihat keadaanmu baik, satu saja, sadar lalu bertobat. Akui di hadapan Tuhan, di hadapan orang tuamu, di hadapan keluargamu, suamimu, istrimu, bilang, aku sudah berdosa terhadap sorga, terhadap Tuhan dan juga terhadap kamu. Dia bilang begini, aku akan pulang. Ini dalam hatinya loh ya. Dan aku akan berkata kepada Bapakku, aku sudah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Ayat 19 ini yang penting saudara. Dia bilang begini, kalau dia mau ketemu bapaknya dia akan ngomong begini, Papa, aku ini tidak layak lagi disebutkan anak Papa. Karena aku ini udah jahat, aku sudah minta uang warisan sebelum waktunya Bapak mati. Aku ini sudah jahat, jadi memang aku tidak layak jadi. Tetapi yang dia minta apa? Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapak. Aku tidak minta kau anggap aku anak lagi. Aku datang ke sini kembali kepadamu cuma satu, minta maaf atas salahku. Yang kedua, aku mau melamar menjadi pegawai. Karena aku sudah tidak layak disebut anak. Karena aku berdosa. Karena aku salah. Tapi aku datang. Sebab untuk makan aja aku susah. Tetapi pegawai-pegawai Bapak, mereka makan terjamin. Terimalah saya sebagai orang upahanmu. Saudara, kenapa anak bungsu ini mendapat perhatian di mata bapaknya? Kita selama ini mendengar khotbah cuma anak bungsu ini bikin salah, lalu dia pergi, lalu dia pulang diterima Bapak. Tidak segampang itu. Tuhan melihat sikap hati kita. Tuhan melihat sikap hati dan pertobatan kita. Ya, mau seperti apapun saudara, dosamu, kalau sikap hatimu dan niatmu mau bertobat, maka Tuhan akan menerima dan memulihkan keadaan kita. Anak ini bilang, aku mau kembali. Dan aku akan bilang kepada Bapa, aku tidak layak jadi anakmu. Tapi terimalah aku sebagai orang upahanmu. Ayat 20 dikatakan, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Lalu ditulis di sana, ketika ia masih jauh, apa? Ayahnya melihatnya, ayahnya telah melihatnya. Saya mau tanya saudara,
Dia kan nggak WA bapaknya dulu toh, Pak, aku mau pulang ya. Enggak toh. Dia juga kan nggak telepon bapaknya, waktu itu belum ada handphone toh. Dia nggak bilang, Pak tunggu ya, aku mau pulang. Kalau dia janjian, pasti bapaknya nungguin dia dong, masih jauh udah dilihat. Tapi kenapa saudara? Bapaknya melihat anaknya masih jauh karena memang setiap hari bapaknya itu berdiri di depan rumahnya dan melihat di kejauhan, sebab memang setiap hari bapak menunggu-nunggu anak itu pasti akan pulang. Itu hati bapak, saudara. Seberapa jauh engkau lari hari ini tenggelam di dalam dosamu, jangan diam terpuruk dalam dosa itu. Sadarilah, ada satu pribadi yang sedang menunggu engkau pulang kembali. Setiap hari dari kejauhan dia melihat siapa yang datang. Mungkin tukangnya datang, dia bilang, anakku. Bukan, ternyata tukangnya. Kenapa dia bisa melihat dari jauh kedatangan anaknya? Sebab itulah kasih Bapa. Tuhan selalu tunggu kita balik. Kalau hari ini engkau jatuh di dalam dosa, jangan terpuruk dan hidup bergelimang dosa. Sebab Tuhan itu kehilangan satu saja anaknya yang berbuat dosa dan meninggalkan dia. Dia selalu menunggu kapan engkau pulang. Tuhan tunggu kapan kita mau kembali kepada dia. Itulah kasih Bapa, saudara. Jangan lama-lama tinggal di dalam dosamu. Kembali kepada Tuhan. Kalau hari ini mungkin ada di antara kita yang keluarga kita sedang hancur, ada orang tua yang sedang terluka dengan perbuatan anak, ada anak yang terluka dengan orang tua, mungkin ada istri yang terluka dengan perbuatan suami atau sebaliknya. Jangan lama engkau terpuruk tinggal dalam keadaan itu, sebab Tuhan menunggu untuk engkau lepaskan pengampunan, engkau kembali kepada Tuhan, dan Dia akan memulihkan keadaan kita, saudara. Keluarga yang sehat itu ada proses, tapi juga ada pengampunan dan belas kasihan. Jangan menjadikan alasan apapun untuk engkau tinggal di dalam dosa. Saya ketemu orang yang homo, dia bilang, saya jadi begini karena bapakku, Bu. Saya dari kecil dipukuli bapakku, jadi saya kehilangan hati bapak. Saya cari di luar hati bapak, ketemu hati om. Bertobat ya. Ada orang yang jadi simpenan om-om, dia juga bilang begitu. Saya cuma mau bilang, saudara, jangan engkau jadikan apapun masa lalumu sebagai alasan untuk keadaanmu hari ini tinggal di dalam dosa. Jadikan semua alasan itu membuat engkau merenung dan sadari hidupmu dan katakan, aku mau bangkit dan mau kembali kepada Bapakku yang sanggup memulihkan keadaanku. Tuhan menunggu dari jauh, menanti kita ini kembali. Bapak ini tiap hari tunggu anaknya pulang. Ketika anak itu benar-benar datang dari jauh, dia melihat. Dan apa yang membuat saudara bapak itu lari menyusuli anaknya, dikatakan di sana, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Keluarga yang sehat memiliki belas kasihan. Orang tua, engkau punya belas kasihan terhadap anak. Anak punya belas kasihan kepada orang tuamu. Sadarlah bahwa tidak ada orang tua yang ingin menjerumuskan anaknya. Kalau hari ini kau ditegur, ya dengerin teguran orang tuamu itu. Selama dia masih hidup, masih bisa memberikan nasihat. Saya tuh suka jengkel kalau lihat orang-orang, saudara, ditegur bapaknya melawan, marah, berontak, giliran bapaknya mati, bikin status di Facebook, di Instagram, story, papa di atas kuburan. Papa, seandainya kau masih ada di sini, pret, kata bapaknya. Ya, dari kuburan bapaknya bilang, pret, emang boleh? Semuna itu lu. Ya dulu kalau tak tegur kau marah, giliran papa mati, mama mati, ya bikin status seolah-olah, ya kadang-kadang saya tuh lihat ya, aduh ya. Makanya anak muda, selama orang tuamu masih hidup, kau ditegur, dinasehati, denger, selalu itu pasti akan membawa kebaikan. Katakan amin ya. Anak muda sekarang ditegur sedikit bikin status, angkat. Saya lama-lama jadi sakit jiwa deh melihat orang tuaku. Akhirnya orang tuanya yang disudutkan. Saya banyak sekarang lihat anak-anak remaja begitu. Ya, ditegur sedikit, masuk kamar, tutup pintu, bikin status. Lama-lama gue bisa sakit jiwa nih. Ada orang tuanya yang dituntut.
Katanya anaknya sakit jiwa gara-gara dimarahin sama orang tua. Ya, kalau masih dalam batas kewajaran, terima itu nasihat orang tua. Tapi jadi orang tua juga, nasihati anakmu, jangan kau kutuk, amin. Apalagi kau bilang mati kau ditabrak truk. Nah itu dosa orang tua, tidak boleh begitu ya. Kita berdoa saudara, Bapak ini oleh belas kasihan, lalu hatinya tergerak. Dikatakan ayahnya itu berlari saudara, dia nggak tunggu anaknya datang masuk ke rumah. Dia berlari mendapatkan anaknya di halaman, dirangkulnya, diciumnya anaknya itu. Ayat 21, kata anak itu kepadanya, Bapak, seperti yang dia bilang tadi dalam hatinya, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak. Orang yang bertobat itu dia pasti merasa tidak layak. Tapi Tuhan akan melayakkan kita. Ingat loh, Tuhan melihat hati. Tuhan melihat hati, tidak usah pencitraan, ya. Tidak usah bertobat bikin status, tidak usah. Sebab Tuhan mengenal hati manusia. Jadi saudara dia bilang, Bapak aku tidak layak jadi anak Bapak. Dia tadinya cuma mau datang minta maaf, mau datang mengaku dosa, lalu dia rencana mau melamar jadi pegawai di tempat kerja bapaknya itu, perusahaan bapaknya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, dan pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Dia sudah disiapkan jubah yang terbaik, bahkan cincin yang mahal dipakaikan. Kenapa saudara? Bagi Tuhan saudara. Kenapa bapaknya itu tidak bilang, enak aja lu sudah habisin hartaku. Hello, dengar saudara, Tuhan yang punya segalanya. Bagi Tuhan uang itu bukan segalanya, kekayaan itu bukan segalanya. Tetapi dia lebih menginginkan hidupmu daripada harta yang Tuhan itu kepengen membuat kita ini hidup dalam damai sejahtera. Bukan hanya memberkati kita dari hal-hal materi. Sebab Tuhan lebih menginginkan pribadi kita. Bagi Tuhan itu uang gak ada masalah. Bukan urusan bagi Tuhan. Tapi yang dia tunggu itu saudara, pribadi kita ini datang kepada dia, menyerahkan hidup dan berkata, Tuhan aku nih loh sudah bersalah. Dia sedang menunggu engkau datang secara pribadi hari ini. Makanya saya bilang gak usah titip-titip doa sama pendeta, datang secara pribadi. Berlutut di kamarmu, Tuhan sudah menunggu engkau datang. Engkau akan lelah saudara, hidupmu akan lelah kalau engkau jauh dari Tuhan. Tapi ketika engkau didekap oleh Bapa, engkau dipeluk oleh Tuhan, itu yang akan menjadi kekuatan bagi kita untuk menghadapi setiap keadaan dan tetap kuat sampai kita melihat Tuhan pulihkan segala sesuatu di hidup kita. Katakan amin saudara. Lalu dia dipakaikan jubah, dipakaikan cincin, dikasih sepatu. Ayat 23, ayahnya bilang, ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan bersuka cita, sebab anakku ini telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Ketika dia datang, dia tidak tanya, mana uang yang selama ini Papa kasih? Tidak. Dia bilang, engkau dulu sudah mati. Kita ini sebenarnya mati karena dosa dan pelanggaran kita. Tapi ketika kita mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka kita dihidupkan kembali oleh kasih karunia Tuhan. Dan Yesus berkata, Tuhan bilang, kita bersukaria. Bayangkan anakku ini tadinya mati, tapi sekarang dia hidup kembali. Ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang di dekat rumahnya, dia kaget mendengar bunyi seruling dan suara tari-tarian nyanyian. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, ada apa ini di rumah? Kok ada pesta? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur.
Tapi Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Lalu bapaknya menjawabnya berkata begini, anakku, engkau kan selama ini selalu bersama-sama dengan aku. Engkau ada di rumah, kau makan apa yang aku makan, semua milikku itu menjadi milikmu. Segala kepunyaanku itu adalah kepunyaanmu. Dan sekarang kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu yang telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan sekarang didapati kembali. Kenapa anak sulung ini melihat dan membenci saudaranya? Karena dia hanya memandang dari kacamata manusia. Tapi dia tidak melihat dari segi cara pandangnya Tuhan. Memahami firman, jangan setengah-setengah. Dari kisah ini saudara, ingat anak bungsu ini jahat. Dia pergi, tapi dia bertobat. Garis bawahi bertobat. Orang-orang yang hidup dalam dosa hari-hari ini berkata begini, kan Bapak selalu tunggu kita kembali. Buktinya anak bungsu itu jahat, dia pulang diterima. Dia diterima karena dia bertobat. Dia menyadari dosanya dan dia mau hidup berubah. Makanya bapaknya terima karena Tuhan melihat hati. Tapi yang sulung ini dia terhilang di rumah bapaknya. Dia bersama-sama dengan bapaknya. Tapi ternyata dia hidup penuh iri dengki, hati yang tidak bersih. Lalu dia membenci. Saudara, saya tutup dengan satu kesaksian. Seorang ibu berkata kepada saya, Bu Debbie, saya ini dulu menjadi anak sulung yang terhilang di rumah bapak. Tiba-tiba satu saat suami saya ini jahat. Dia tukang selingkuh, main perempuan, dia jahat. Lalu satu saat dia bertobat. Dan ketika dia bertobat, Bu, dia akui kepada saya semua dosa-dosanya. Ketika dia mengakui dosanya, saya begitu terpukul dan saya marah. Saya tidak menyangka kalau sebajingan itu suami saya ini. Saya marah, Bu, saya kecewa dengan suami saya. Tapi suami saya terus bertobat. Dia dengar khotbah di YouTube, hidupnya berubah. Dia nggak pernah pulang malam. Selama 2 tahun, Bu, saya hidup di dalam kepahitan. Selama 2 tahun, saya tidak bisa mengampuni suami saya. Saya marah sama Tuhan. Saya marah kepada suami saya. Sampai satu kali dia bilang, saya menemukan ayat ini. Dan Tuhan berbicara kepada saya, kamulah anak yang sulung itu. Yang selama ini merasa berada dekat dengan Tuhan. Dan kamu menghakimi suamimu. Sekarang suamimu bertobat dan engkau tidak bisa mengampuninya. Harusnya engkau bersuka cita bersama dengan aku karena suamimu telah kembali pulang. Saudara, tidak ada perkara yang mustahil. Kalau hari ini engkau menjadi istri yang terus meneteskan air mata karena suamimu belum bertobat, tetaplah miliki belas kasihan. Sebab cepat atau lambat Tuhan akan mendengarkan doa kita. Amin. Kalau selama ini orang tua bertanya, Bu, saya sudah kecewa dengan anak saya, teruslah berdoa. Minta belas kasihan Tuhan atas anakmu. Doakan orang tuamu. Sebab keluarga yang sehat, di dalamnya ada pengampunan dan belas kasihan. Ketika Tuhan hadir dalam rumah tangga kita, maka kita akan melihat Tuhan turut bekerja dalam segala perkara. Karena itu mari kita baca bersama dari Galatia pasal yang ke-5, saudara. Surat Galatia pasal yang ke-5 mulai ayat yang ke-16. Judul perikopnya adalah hidup menurut daging atau roh. Bagaimana kita bisa berbuah di dalam roh. Ayat yang ke-16 Galatia pasal yang ke-5 ayat 16, firman-Nya berkata, mari kita baca sama-sama 1, 2, 3. Maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara, ayat ini berkata, karena itu hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Saudara yang merasa hari-hari ini sulit, Bu, saya mengalahkan keinginan daging saya. Berapa banyak yang bergumul untuk mengalahkan keinginan dagingnya selama ini? Yang merasa sulit mengalahkan keinginan daging, angkat tangan. Kalau tidak ada, pulang saja. Berarti semua sudah menang terhadap daging. Jadi tidak usah saya khotbah karena semua sudah menang. Saudara, yang namanya menang atas daging itu tidak mudah. Tidak gampang. Sekalipun hamba Tuhan masih tetap bergumul. Kenapa? Seringkali kita ini kepengen, kita tahu, ini nggak baik, ini yang baik. Tapi melawan kedagingan itu tidak mudah.
Karena itu syarat pertama Alkitab ayat ini berkata, ya hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi bagaimana cara kita mengalahkan keinginan daging adalah ketika kita hidup oleh roh. Kayaknya saya bingung ya Bu, hidup oleh roh itu bagaimana? Saudara, di dalam diri kita, di dalam tubuh kita ini ada dua keinginan. Yang pertama ada keinginan daging, yang kedua ada keinginan roh. Iya, ada keinginan daging, ada keinginan roh. Ini kita belum bicara lagi keinginan setan. Itu kuasa yang lain. Tapi yang ada di dalam diri dulu ini yang kita belajar. Ada keinginan daging, ada keinginan roh. Setiap hari dua keinginan ini berlawanan di dalam diri kita. Ya, roh itu maunya yang baik. Rasul Paulus berkata buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Yang baik-baik itu dari roh. Kalau kita berantem, daging maunya marah. Ya, suami istri, dagingnya bilang, tampar saja itu istrimu, memang kurang ngajar itu mulutnya. Roh bilang, jangan. Ya, istrimu itu penolong. Sekarang kita lebih mengikuti mana? Demikian juga ibu-ibu kalau ribut sama suami, dagingmu ngomong, nggak usah dilayani, kalau perlu bikin kopi kasih sianida. Nah itu daging. Tapi roh bilang, sebagaimanapun jeleknya suamimu, dia tetap suamimu, layani dia dengan setulus hati. Nah sekarang kita memilih nih, mana yang kita mau lakukan di dalam hidup ini, marah atau melepaskan pengampunan. Amin. Tapi kan di dalam prakteknya setiap hari susah nggak? Minta ampun Bu, susahnya. Melawan kedagingan ini kita belum bicara setan loh. Ini kita masih bicara daging. Daging dan roh. Dan tidak mudah memang. Tetapi ayat ini berkata, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan mengikuti keinginan daging. Contoh yang lain, makan ini daging saudara. Makan enak itu daging. Ya, roh bilang, ya kamu itu puasalah. Kurang-kurangi itu mulutmu. Ya, jangan makan terus, puasa biar rohmu kuat. Ya, tetapi daging bilang, makan aja tuh capcay babi enak loh. Ya, itu babi kecap enak loh. Lalu kita berjuang nih antara daging atau roh. Ya, kalau malam jam 8 malam, roh bilang, dengar mesbah doa. Daging bilang, nonton drama Korea. Ya, kita mau melakukan yang mana ini? Mau drama Korea atau mesbah doa? Yang nonton mesbah doa berapa banyak? Angkat tangan. Yang gak nonton bertobat. Jangan lupa subscribe channel YouTube saya, Debbie Basir TV, like, comment, and share. Ya, ini adalah pilihan dan setiap hari kita diperhadapkan dengan dua pilihan, daging atau roh. Kita harus mengerti ayat ini berkata hiduplah oleh roh supaya kamu ya bisa mengalahkan keinginan daging. Jangan menuruti keinginan daging. Coba kita lihat Roma pasal yang ke-8. Ya, Roma pasal yang ke-8. Kita baca bersama saudara, ya apa itu sebenarnya keinginan daging, keinginan roh. Saya pengen kita ini sama-sama belajar saudara ya. Kita lihat ayat yang ke-12 di sana dikatakan, Roma 8 ayat 12 firman Tuhan berkata, jadi baca sama-sama, saudara-saudara, kita adalah orang-orang berhutang, tetapi bukan kepada daging supaya hidup menurut daging. Kita ini semua berhutang, tapi bukan pada daging untuk hidup menurut daging. Ayat 13 berkata di sana, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan tubuhmu atau dagingmu, kamu akan hidup. Jadi satu-satunya cara untuk kita bisa menang, mengalahkan kedagingan kita, maka firman ini berkata, kamu harus menghidupkan rohmu. Tidak ada cara lain.
Bagaimana mungkin engkau bisa menang terhadap dosa, menang terhadap daging kalau rohmu loyo, lemah, lemes? Nggak mungkin. Makanya orang yang rohnya mati tidak mungkin bisa mengalahkan dosa. Apalagi mengalahkan setan. Di dunia ini banyak setan. Kalau engkau dengan dirimu saja tidak menang, apalagi mau lawan setan. Maka jadilah engkau Kristen yang terus diperbudak oleh hawa nafsu, oleh dagingmu, dan juga oleh setan. Mari kita menang, hidupkan rohmu. Hanya orang-orang yang rohnya hidup, hanya orang-orang yang mau mematikan perbuatan dagingnya, yang dapat saudara menang atas setan juga. Kalau dari dagingmu sendiri aja kamu kalah, ya itulah sebabnya setan merasuki hidupmu. Sehingga bagaimana mungkin engkau bisa hidup untuk Allah? Engkau pasti hidup untuk setan dan keinginan daging. Jadi kita jadi Kristen yang hidup. Rohmu hidup, rohmu dibangkitkan. Sehingga kita bisa melihat kuasa Tuhan. Kita bisa bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. Kalau kita ini hidupnya sama dengan orang dunia, apa yang mau kita saksikan? Orang harus melihat perubahan hidup kita. Dari cara kita berkata, dari cara kita bersikap, dari cara kita berpakaian. Harus mencerminkan bahwa kita ini anak-anak Allah. Jangan sampai kita lebih parah daripada orang dunia. Orang bilang itu sih ke gereja, Bu, pelayanan malah. Tapi kelakuannya, wah, lebih dahsyat dari setan. Bagaimana kita bisa memuliakan nama Tuhan? Kalau dalam hidup kita ada Roh Kudus, saudara, maka Roh Kuduslah yang akan bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Orang bisa melihat, wow, dia benar-benar mengalami perubahan. Sehingga orang yang dulu kenal kita ketika ketemu akan berkata, ih, dia benar-benar kamu sekarang lain ya. Lain, cara berkata kita lain, cara berucap kita lain. Kita mengalami perubahan hidup, perubahan karakter, semua diubahkan Tuhan. Saya berdoa saudara, ya gereja ini memiliki visi menjadikan keluarga-keluarga yang berkemenangan di dalam Tuhan, victorious family, supaya hidup kita boleh berkemenangan, kita dan seisi rumah kita. Tidakkah saudara rindu anak-anakmu juga diselamatkan? Tidakkah engkau rindu suami istri bersama-sama kita boleh menikmati sorga yang mulia? Saya kalau nyanyi lagu lama itu suka sedih saudara. Ada lagu Pantekostal lama, ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, tercerai selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Karena tidak semua satu keluarga akan masuk surga. Hanya mereka yang mau membayar harga, mengalahkan kedagingan yang layak untuk menerima kekekalan itu. Coba kita baca Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-17 saudara. Ayat ini sering sekali menjadi ayat hafalan kita. Firman Tuhan berkata, baca sama-sama. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Seringkali kita stabilo bagian atasnya ini ayat, jikalau aku adalah anak, aku juga adalah ahli waris, orang yang berhak menerima janji-janji Allah. Kita sampai di situ. Seringkali kita perkatakan di dalam doa, di dalam iman, aku adalah anak dan aku adalah ahli waris. Aku berhak menerima janji-janji Tuhan. Saudara, kita lupa bagian B yang dikatakan di sana. Ya, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Dengan kata lain, kalau engkau tidak mau menderita ikut Yesus, jangan mimpi engkau menerima janji-janji Tuhan.
Jangan mimpi engkau dipermuliakan bersama-sama dengan Tuhan kalau engkau tidak mau menderita bersama-sama dengan Dia. Orang-orang yang akan menerima janji Allah, orang-orang yang akan menerima berkat-berkat Tuhan adalah orang-orang yang mau membayar harga. Kata menderita di sini bukan berarti orang miskin. Karena banyak orang salah kaprah, dipikir wah semakin miskin tuh hidupnya semakin berkenan. Kalau saya miskin, ya wah saya berarti berkenan. Miskin sombong yang gak berkenan juga banyak. Artinya menderita di sini itu apa? Bukan soal kaya atau miskin. Semua orang yang mengikut Yesus harus menderita dalam hal apa? Mengalahkan daging. Waktu mengalahkan daging ini menderita enggak? Banget. Kita suruh melepaskan pengampunan sama orang yang jahat. Menderita enggak? Menderita. Tuhan, dia tuh udah jahat banget sama saya. Tapi kenapa saya disuruh mengampuni? Tapi aku mau Tuhan, aku lepaskan pengampunan dalam nama Yesus. Itu menderita. Waktu engkau disuruh mengalah ketika difitnah. Waktu engkau suruh mengampuni ketika engkau ditipu. Itu menderita. Tidak mudah. Ketika engkau berhak untuk marah, tapi engkau menahan tidak boleh marah, itu menderita. Dan hanya orang-orang yang mau menderita bersama-sama dengan Kristus, mereka lah yang akan menerima janji-janji Tuhan itu. Mari saudara, kita mau sungguh-sungguh membayar harga. Kita mau sungguh-sungguh berkata, Tuhan kami mau menderita. Kami mau membayar harga Tuhan. Sekalipun berat, ya kami mau. Karena ayat ini dengan jelas berkata, kita itu anak. Dan kita ahli waris kalau kita anak. Maka dari itu, kita berhak menerima janji Tuhan. Saudara, janji Tuhan itu begitu banyak. Janji akan kelimpahan, janji akan berkat, janji akan segala hal-hal yang baik. Tetapi saya selalu mengingatkan, kasih Tuhan tidak bersyarat. Waktu saudara minta ampun, saudara diampuni tanpa syarat. Tapi ketika engkau mau menerima janji Tuhan, itu ada syarat. Terhadap semuanya itu, ku peringatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu. Baca sama-sama yang keras. Bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, apa? Ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangankan bertemu dengan Tuhan, mendapat bagian di sorga sekecil apapun aja nggak bisa. Ini peringatan penting bagi setiap kita. Saya undang para imam musik maju ke depan. Saudara, mari kita serius hari-hari ini. Kita ada di waktu-waktu yang terakhir. Waktu kita tidak banyak. Yesus akan segera datang kali yang kedua. Firman-Nya sudah digenapi, dia naik ke sorga. Dia bilang, aku pergi menyediakan tempat. Kalau tempatnya sudah siap, aku akan datang kembali untuk menjemput kita anak-anaknya. Siapa yang layak, dia akan masuk dalam kerajaan sorga. Ujian itu ada kunci jawabannya. Engkau bisa tahu jawabannya kalau kau mau belajar. Jangan juga cari jalan pintas supaya dapat jawaban yang benar. Saya dulu waktu ujian SMA pengen dapat jalan pintas, saudara. Ujian Eptanas, ya ujian akhir nasional. Kita belajar kelompok. Saya berenam sama teman-teman saya. Lagi belajar, ada yang datang gini. Mau nggak beli kunci jawaban? Ada yang bocor. Kita besok mau mengalami masalah. Ada yang menawarkan kunci jawaban. Beli aja. Ya, besok fisika dan matematika. Ini saya punya, ini asli. Kalau misalnya besok nggak keluar soalnya, saya balikin duitnya. Saudara, besok ada masalah besar nih. Tiba-tiba malam itu ditawari kunci jawaban. Mau nggak? Itu namanya siapa sih yang gak kepengen jawaban dalam masalahnya? Makanya banyak orang cari dukun. Dia pikir dukun bisa kasih. Lalu kami beli. Nggak usah belajar susah-susah. Ada yang nawar kok. Yaudah kita urunan. Tapi kamu jamin ya 100% jawabannya sama? Sama. Kalau nggak sama, uang kembali.
Kita beli saudara. Kita hafal nomor 1A, nomor 2B, nomor 3 gini-gini. Hafal aja, oh ini jawabannya ini kita hafal. Sebagian dicatat malah, buat contekan. Jadi hari itu pelajaran paling sulit, matematika dan fisika. Kita berenam keluar duluan. Karena sudah tahu. Ya, tapi apa itu sah atau tidak? Saya ini menguji ini orang-orang Kristen ini. Keluar duluan saudara, kita happy-happy. Itu orang yang pinter-pinter aja, yang matematikanya 9,5, belum keluar, di dalam masih gini. Kita di luar udah happy-happy. Ya, ditanya sama gurunya, kenapa kalian sudah keluar duluan? Tutup mata aja lah Pak, untung-untungan. Jangan ditiru, ini adegan ya kita keluar, tapi kita isi jangan dibenerin semua lah ya, karena kesempurnaan itu milik Allah. Kita manusia jangan terlalu sempurna, kesempurnaan milik Allah, milik Tuhan. Besoknya udah selesai ujian kan, happy-happy, mobil patroli polisi masuk ke sekolah. Kita ini lagi istirahat, kita menam gini. Waduh, semoga bukan kita. Gak lama kita dipanggil ke kantor. Ketua kelas datang, kalian dipanggil ke kantor. Sudah fix ini. Pengen dapat jawaban, keluar dari masalah, malah masuk dalam. Ditanya sama kepala sekolah, kalian kemarin dapat jawaban bocoran dan kalian beli dari seseorang yang bernama ini, betul? Kita berenam ya. Betul Pak. Naik ke mobil patroli. Jangan tertawa saudara. Ini aib yang saya buka. Tapi itu dulu saya lakukan sebelum saya bertobat. Ya. Lalu naiklah kita ke mobil patroli dengan menutup muka. Perempuan semua. Saya gini-gini pernah naik mobil patroli polisi. Ada polisi di sini? Naik, dibawalah ke kantor polisi, diinterogasi. Polisinya bilang, benar kalian ini beli jawaban dari saudara ini? Benar Pak. Kenapa kalian membelinya? Saya balik, Pak polisi maaf, kalau Bapak jadi kita. Saya mau tanya sama Bapak kalau Bapak jadi kita, Bapak ini lagi belajar keras, besok menentukan hidupmu lulus atau tidak. Tiba-tiba ada orang datang menawarkan Bapak kunci jawaban. Kira-kira apa yang Bapak lakukan? Pak polisinya nggak bisa jawab. Nah, dia diam 1000 basah. Dan dia bilang begini, tapi kalian tahu itu salah. Ya salah Pak, tapi kan yang salah dia yang menjual. Lalu akhirnya Pak polisi bilang, kalian boleh pulang, jangan diulangi lagi. Siap Pak? Kita pulang saudara. Yang namanya mau cari jawaban pintas, itu kadang caranya nggak benar. Kita ini ada masalah, Tuhan itu punya time limit. Semua ujian itu ada waktu. Waktu kita ujian matematika, gurunya kan ngomong, ini hari ini soal matematika, waktunya 1,5 jam. Toh? Semakin sulit persoalannya, semakin lama amin. Semakin lama waktunya. Nggak ada yang di guru datang soal fisika waktunya seumur hidup. Itu guru gila. Nggak ada. Semua ada waktu. Jadi kalau hari ini engkau sedang mengalami persoalan, jalani saja dulu. Tetap berharap pada Tuhan. Tetap percaya. Kita baca bersama nyanyian siarang. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita itu seperti orang yang bermimpi, ya. Mimpi. Wah, seperti orang yang bermimpi. Kayaknya ini benar nggak ya? Ini benar nggak ya? Ya, kayaknya antara benar atau tidak. Baca ayat 2. Pada waktu itu mulut kita penuh tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini.
Waktu hidup kita dipulihkan, waktu tuaian besar terjadi atas hidup kita, orang akan melihat hidupmu dan berkata, wow, Tuhannya hebat. Wow, Tuhannya dahsyat. Wow, Tuhan melakukan pekerjaan yang wow buat orang ini. Itu tujuannya, saudara. Makanya kita orang Kristen harus berubah. Makin baik, bukan makin jahat. Kalau makin jahat itu memalukan nama Tuhan. Mazmur ini ditulis ketika bangsa Israel pulang dari pembuangan di Babel. Dari perbudakan di Babel. Saya mau tanya saudara, ketika mereka pulang dari pembuangan di Babel menjadi budak, kembali ke negerinya, ketika Babel ditaklukkan, ketika Yerusalem ditaklukkan, mereka diangkut, dibawa ke pembuangan di Babel. Mereka diangkut itu tidak disuruh siap-siap, pokoknya tinggalin semua yang ada. Tinggalin rumahnya, tinggalin hartanya, tinggalin semuanya, berangkat ke sana. Waktu mereka pulang, itu rumah sudah jadi apa? Berdebu? Ya, nggak ada yang urus, sudah hancur, ada yang sudah remuk, ada yang sudah, wah itu menderita itu, menderita. Ya, menderita. Itu nggak enak keadaannya. Balik ya 70 tahun ditinggalin, lalu pulang lihat keadaan begitu tuh, ya kita tinggalin rumah, ya 1 bulan aja nggak dihuni itu sudah banyak laba-laba, sudah hancur, sudah berjamur, sudah lapuk, ya nggak saudara? Pulang dalam keadaan yang seperti itu. Rasanya tidak ada harapan. Mau membangun kembali sesuatu yang sudah menjadi reruntuhan itu berat. Ya, rasanya aduh, bagaimana kita mau bangun lagi? Ya, Bapak Ibu bisa merasakan, engkau yang punya usaha tiba-tiba disuruh tinggalin rumahmu, semua yang kau punya, kau pergi ke negeri yang bahkan kau tidak tahu. Dan ketika kau diizinkan pulang, engkau tinggal melihat reruntuhan. Itu berat, saudara. Nah, Mazmur ini ditulis ketika saat-saat itu. Makanya dikatakan pengharapan dalam penderitaan. Dan saya percaya bahwa keadaan kita hari ini tidak lebih buruk daripada mereka yang mengalami seperti situasi ketika ditulis Mazmur ini. Kita sekarang masih happy lah, rumahmu tidak menjadi reruntuhan, tidak berdebu, tidak berjamur. Ya, kita lebih bersyukur hari ini. Dan penulis Mazmur ini berkata, percaya ketika Tuhan pulihkan keadaan kita, maka keadaan kita itu akan seperti orang yang mimpi. Pada waktu itu mulut kita akan penuh dengan tertawa dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu orang-orang akan berkata bahwa wow, Tuhan telah melakukan perkara yang besar kepada orang-orang ini. Ya, ayat 3 berkata, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka marilah kita bersuka cita. Ayat 4, pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Saudara bisa membayangkan keadaan mereka waktu mereka berseru dan berkata, Tuhan pulihkanlah keadaan kami. Ini bukan main-main. Ini gak seperti orang yang cuma punya masalah, ya mau jatuh tempo besok. Ini mereka gak punya apa-apa. Mereka pulang ke negerinya. Dan dengan air mata mereka menangis, Tuhan pulihkan keadaan kami Tuhan. Pulihkan Tuhan keadaan kami. Ayat yang kelima berkata apa di sana, baca sama-sama. Orang-orang yang menabur dengan akan, ayat 6, orang-orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sambil membawa, amin. Ayat ini berkata dengan jelas, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Di awal saya sudah katakan, yang namanya menabur itu tidak enak. Menabur itu tidak enak. Menabur apapun, terutama kita belajar menjadi pelaku firman Tuhan, itu menabur, saudara. Waktu kau disakiti, kau tidak boleh balas. Waktu kau ditipu, kau belajar merelakan. Waktu engkau difitnah, kau belajar mengampuni. Dengan air mata. Ya, saya sering menyaksikan kesaksian saya ketika kami habis dari pandemi, Tuhan mulai berkati, kami beli satu rumah untuk jadikan studio. Lalu kami mulai bangun studio supaya YouTube-nya bisa syuting di tempat yang layak. Suami saya mulai cari pemborong.
Ya, cari temannya sendiri. Anak Tuhan lebih terpercaya kelihatannya. Lalu akhirnya sudah hitung berapa habisnya biaya renovasinya, semua 800 juta. Buat renov aja di luar bahan. Semua dihitung semua. Kita kasih uang, sedikit-sedikit kasih uang. Tiba-tiba dia bilang, ini mau beli bahan, minta uang agak besar, 300 juta. Saya transfer uang 300 juta. Dia bilang mau beli keramik, mau beli ini. Berapa hari tidak ada barang datang. Tukang bilang, Bu mau kerja nggak ada barang. Saya sudah transfer kemarin, katanya dia beli barang, nggak ada. Tunggu 1 hari nggak ada, 2 hari, 3 hari, seminggu nggak ada barang. 1 bulan nggak ada barang. Saya marah, saya tanya, balikin duitnya, saya belanja sendiri. Duitnya nggak ada, barangnya nggak ada. Ajaib. Ya, perbuatanmu ajaib. Uang diterima, barang nggak ada, semua nggak ada. Saya marah, saya telepon nggak diangkat, saya WA tidak dibalas. Saya marah, nggak tahu diri, kamu itu gini, menghilang. Saya minta semua laporan keuangannya kasih ke saya, nggak ada laporan, nota hilang semua. Ngakunya anak Tuhan, tapi ternyata anak hantu. Saudara, ya bagi saya uang 300 juta itu besar loh. Buat saudara biasa aja kan 300 juta kan? Amin ya Pak ya. Tapi bagi saya saat itu gede 300 juta itu. Bayangkan beli seblak 300 juta beli cireng. Dimakan satu Indonesia. Ya. Saya emosi, saya marah saudara. Saya salahin suami saya tiap hari. Makanya kamu itu juga gini. Kamu bilang orangnya bisa. No, kita ribut tiap hari. Ibu-ibu itu memang kan mulutnya itu kalau menyalahkan suami itu kayaknya kan puas banget ah. Dia enggak ibu-ibu? Sama ya? Bertobat kau. Kasihan suami itu. Kasihan pria-pria itu. Karena pria tidak bercerita. Tahu-tahu dikorbankan di gerbong yang di tengah. Bapak-bapak tepuk tangan dong. Kasihan bapak-bapak itu, di rumah diomelin istri, di kantor diomelin bos, sampai di kereta ditaruh di gerbong tengah biar jadi korban. Indonesia ini memang agak lain. Ya. Jadi kalau mau naik KRL saya usulkan bapak-bapak pakai baju Superman, Spiderman. Ya. Bawa tongkat si buta dari gua hantu. Supaya kau punya ilmu untuk menahan kereta. Jadi ya saya salahin suami saya. Makanya kamu itu mending cari orang lain. Kamu bilang bisa terpercaya, tiap hari marah. Orang itu kalau marah-marah, tubuh ini memproduksi hormon kortisol, hormon stres. Maka darahmu mengental. Jadi hitam darah itu. Benar ya, darahnya orang marah-marah itu hitam. Apalagi kau tukang makan babi lagi. Babi haram enggak? Kemarin saya sampaikan di Manado. Manado ini babi haram enggak? Teriak semua mereka, enggak, harum. Orang Manado dilawan saudara. Lalu saya bilang, babi itu haram kalau masih hidup. Kalau udah mati harum. Ya, kalau masih hidup. Saudara pernah dengar nggak ada orang bilang, itu ya pegawai saya malas kayak tukang tidur kayak, makannya banyak kayak, tukang kawin kayak, anaknya banyak kayak. Tuh, makanya babi itu haram. Tapi kalau sudah mati babi itu, sate babi harum, bipang harum semua. Makanya kita nggak boleh hidup kayak, bilang kanan kirimu jangan kayak babi kau. Bilang bertobat kau. Bertobat bilang. Bertobat ya.
Biar jangan haram hidupmu itu. Ya. Jadi Bapak Ibu, sampai di mana tadi ini? Ayo. Bapak, laki-laki itu selalu jadi korban. Padahal awalnya suami saya tanya, saya putuskan bersama-sama. Tapi giliran jatuh dalam masalah, ya udah disalahin terus nih laki-lakinya. Ya, dan dia tidak berbicara, tidak bercerita laki-laki itu. Tahu-tahu darah tinggi. Ya, karena istrinya gini terus kan, jadi kortisolnya juga naik karena stres. Jangan saudara, karena penyakit itu semua datang dari hormon kortisol yang tinggi dalam tubuh. Makanya benar Alkitab bilang hati yang gembira itu obat yang. Jadi kau harus banyak-banyak tersenyum tiap hari. Amin Bapak Ibu. Biar ada masalah lihat-lihatan aja, senyum-senyum aja. Saling menertawakan berdua. Daripada kalian berantem tuh sama-sama juga tuh, mending senyum-senyum aja. Saya salahin suami saya gini-gini, sampai satu kali Tuhan tuh tegur saya, nggak benar loh hidupmu tuh nggak benar loh. Tiap hari kau emosi, tidak pernah berdoa. Ya orang kalau emosi bagaimana mau berdoa? Setan di hatinya tuh marah-marah terus sampai Roh Kudus bilang, nggak benar loh kamu itu. Ya, tiap hari daripada kamu marah, lebih baik kamu berdoa, lepaskan pengampunan. Tuhan sorry ya 300 juta. Kalau cuma 10 juta dengan gampang mengampuni lebih sungguh. Tapi 300 juta, sorry Tuhan, berat. Karena bagi saya 300 juta itu besar. Tapi kan Alkitab bilang Tuhan tuh nggak pernah membiarkan kita ini dicobai melampaui batas kekuatan, toh. Kadang Tuhan cobainya itu sampai pol. Kalau belum pol kau nggak nangis. Kalau 10 juta saya enggak nangis. Tapi kalau 300 juta nangis saya. Jadi ingat loh, makin besar kapasitasmu, taburan air matanya juga makin besar. Mau tuayan besar? Siap menangis besar? Amin. Ya, Pak Gembala salah undang pengkhotbah hari ini. Ya, ditampar-tampar nih. Lalu Tuhan bilang ampuni. Enggak Tuhan, enggak bisa. Enggak bisa ampuni. Ya kamu memilih taat sama firman, nanti kamu diberkati. Atau bertahanlah dengan egomu. Saya bergumul dalam batin ini, Roh Kudus bicara. Sampai akhirnya saya bilang, oke Tuhan. Iya, saya mau mengampuni dia. Lalu saya ambil HP saya WA dia. Saya tuh kecewa sama kamu, gini, panjang lebar saya tulis. Tapi Tuhan tegur saya, dan Tuhan suruh saya mengampuni kamu. Jadi hari ini saya melepaskan pengampunan untuk kamu. Saya mau kirim. Roh Kudus bilang, tulis juga, dan mulai hari ini saya merelakan uang itu. Tuhan kalau itu, tunggu Tuhan. Masih ada harapan, siapa tahu dia mau cicil. Walaupun sebulan 1 juta juga enggak apa-apa. Lumayan toh. Tuhan bilang, tapi enggak sempurna pengampunanmu kalau kau enggak melupakan. Relakan, ikhlaskan. Tidak Tuhan. Ya kalau kamu mau melihat mujizat, ya lakukan dalam ketaatan, sekalipun menangis dengan air mata. Tapi nanti kamu pasti akan menuai. Bergumul saya lama saudara. Karena disuruh melupakan itu loh. Kita ini kan manusia tuh. Masa bisa kita amnesia? Apalagi sama uang 300? Tiap hari saya ingat itu. Iya enggak? Apalagi kita udah sesek ya. Dewi di bawah lari, lihat dia di Instagram liburan. Tuhan, aduh ini sih ya. Ini pasti pengalaman pribadi. Lihat toh, pengalaman pribadi. Kadang orang yang bawa utang dia senang-senang di Instagram, dia berliburan di hotel, dan dia mengabaikan kita ini loh. Saya bilang suami saya, lihat uang kita tuh yang dia pakai bayar hotel itu. Iya toh? Kau berbohong, aku pun percaya. Kau dustai, aku memahami. Coba kau pikir,
Di mana ada rasa segoblok ini. Tapi gak apa-apa, seringkali Tuhan izinkan kebodohan-kebodohan kita, tujuannya untuk melatih. Amin. Ya, hormati Tuhan dengan uangmu juga. Karena gereja butuh duit. Saudara pikir AC ini enggak sewa? Hah? Saudara pikir ini gedung enggak sewa? Sewa loh ini. Saya ngomong gini enggak apa-apa. Mau ada yang potong juga khotbah saya, emang gue pikirin. Bukan, benar saudara. Hormati Tuhan. Ya, bagaimana caramu menghormati Tuhan dengan keuanganmu? Demikian Tuhan akan buka lumbung-lumbungmu. Amin. Saudara tahu, akhirnya saya bilang sama suami saya, dia minta tanya habisnya kita renovasi studio berapa. Dia pikir 20 juta, 800 juta. Dia bilang, Bu tolong fotoin proposal yang ibu kasih ke tukang. Saya nggak kirim berhari-hari. Sampai dia telepon terus, Bu tolong Bu. Ya tolong, saya tidak kenal orangnya. Orang Katolik saudara. Dia di jamaah Tuhan lihat khotbah saya. Saya bilang, banyak Bu. Iya fotoin aja, fotoin. Saya foto sudah 800 juta. Bu boleh minta nomor rekening? Dia transfer 1M. Kaget situ, kaget. Kaget situ. Kaget ya, hampir shock ya. Hampir copot jantungnya ya. Saya aja hampir copot, apalagi ibu. Saya aja hampir shock. Dia kirim bukti transfer. Saudara, ini kejadian, ini kesaksian nyata. Kalau saya berdusta, ya Tuhan bahaya saya ini main-main. Orangnya ada. Saya tidak berbohong. Waktu engkau menabur dengan air mata, engkau berusaha taat pada firman, lupakan yang 300 juta itu sayang, kata Tuhan. Kalau kau hitung terus, aku tidak bisa berkati kau. Aku itu hanya menguji sikap hatimu, apakah engkau tetap percaya kepada aku Tuhan yang adalah sumber berkatmu. Jangan kau hitung yang hilang, tapi syukuri yang ada. Jadi di sini kalau ada orang utang tidak bayar uangmu, jangan kau tagih. Bilang amin. Orang Kristen itu ya, kalau kau tidak mau merelakan uangmu, jangan kau kasih pinjam sama orang. Ya, jadi bagaimana Bu kalau ada keluarga pinjam uang? Misalnya saya mau pinjam dong uangmu 1 juta, kau tidak rela nih 1 juta, aku kasih ya 200, tapi tidak usah ganti. Amin. Supaya kau tidak berdosa. Jangan saya lihat statusnya orang Kristen, akhir tahun Desember tulisannya di Facebook besar sekali. Tahun berganti tahun. Lanjutannya apa? Utang belum dibayar. Woi, bayar dulu itu utang. Itu status-statusnya orang Kristen kalau tahun baru itu mau berganti tahun, menagih utang di Facebook. Kau berdosa saudara, berdosa. Nggak usah. Tuhan bilang kalau kau sudah kasih pinjam jangan harap. Kalau kau harap ganti jangan kasih. Kasih saja seikhlasmu. Ya, jadi jangan bikin dosa. 1M saudara, 1M. Dan saya nangis di kaki Tuhan dan saya bilang, Tuhan ampuni aku. Tuhan bilang, kau lihat aku ini loh sumber berkat. Aku ini Tuhan yang pegang kendali. Waktu kau taat, menabur dengan air mata, melakukan firman, maka kau akan menuai dengan bersorak-sorai. Benar saudara, benar. Ya, jangan, ini dunia berganti. Kita lihat ya, keadaan dunia semakin tidak menentu saudara. Harga BBM naik, harga sembako, semua harga naik. Saya cuma mau bilang satu hal, dunia berubah, harga berubah, firman Tuhan gak pernah berubah. Kalau dia berjanji mencukupi kebutuhan kita, maka dia Allah yang tetap sama. Dia tidak pernah berubah. Asal imanmu juga tidak pernah berubah. Semakin naik imanmu, percaya kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan sanggup membuat mujizat, hal-hal yang supranatural itu terjadi bagi orang-orang yang setia kepada Tuhan. Tapi belajar dulu menabur, jangan cuma tuayan terus. Ya, kemarin teman saya itu cerita sama saya, saya bersyukur banget loh Bu, dia itu kan usaha kaos. Satu kali kaosnya itu dipesan sama instansi pemerintah. Miliaran saudara, dia bikin berapa juta kaos untuk satu instansi. Tiba-tiba dibatalkan begitu saja.
belum dibayar, dia rugi. Dia bilang, ada maksud Tuhan apa ya? Saya bilang, ya mungkin kau pelit. Jangan konseling sama saya kalau mentalmu tidak siap. Iya, kadang kita mengalami masalah keuangan itu biasa karena kita pelit, saudara. Ditipu orang, gagal ininya tidak, itu karena ada yang salah dengan hal keuangan kita. Terus dia bilang, iya kali kau enggak pernah nabur mungkin. Tiba-tiba satu saat dia bilang begini, Bu, saya tergerak nih mau bikin kaos untuk anak-anak sekolah misinya ibu, ada berapa orang ya? Oh puji Tuhan, mulai tergerak. Ya, ternyata yang saya sampaikan tuh masuk juga. Ada sekian anak, oh yaudah saya kirim ya. Sekali dia kasih, kedua dia kasih. Kemarin saya ketemu dia bilang, bener loh Bu. Ya Tuhan itu baik ya. Padahal saya itu enggak menabur banyak, cuma ngasih kaos. Itu baju-baju saya yang dulu dipesan sekarang mulai diminta sama instansi itu. Saya butuh sekian ratus piece buat dikirim ke kantor cabang di sini. Saya butuh, mulai diambil sedikit-sedikit. Sudah mulai berkurang terus dan terus dan terus. Saudara, orang pelit itu banyak penghalang berkatnya. Benar. Banyak belalang pelahapnya. Saya bicara ini serius, saudara, kita tuh diberkati Tuhan. Kenapa kita disuruh bayar perpuluhan? Jangan kau mukamu menatap saya dengan muka begitu kalau saya bicara perpuluhan. Saya ini nggak disuruh sama Pak Gembala, enggak. Saya tidak tahu. Tapi ini satu rahasia agar engkau diberkati Tuhan. 100% dari keuangan kita itu milik Tuhan. Bahkan maaf, kesehatanmu itu milik Tuhan. Kau bisa bekerja cari duit, itu karena Tuhan kasih kau napas. Bayangkan kalau Tuhan tutup satu lubang hidungmu. Coba kau napas dengan satu lubang hidung. Coba. Sempit nggak? Megap. Kau pakai satu hidung, terus kau naik tangga, mati. Karena kurang oksigen. Seringkali kita tidak menyadari itu. Kita ini dilatih ngasih 1/10 itu cuma latihan. Supaya hatimu tidak dikuasai mamon. Tapi banyak orang begini, rugi kalau saya kasih 10% kurang dong. Tahan terus aja. Kau pikir dengan kau curi 10% itu, kau semakin banyak duit, enggak, nanti anakmu sakit. Masuk rumah sakit, biayanya berapa? Saya banyak dengar orang-orang yang pelit ini, Bu doakan ya, saya itu sakit Bu, saya kemarin berobat habis 500 juta. Saya bilang, pelit ini orang pasti. Benar saudara, benar. Ini benar ya. Orang tuh kalau pelit, bahkan Alkitab bilang, yang tidak masuk surga siapa? Orang berzina, penyembah berhala, orang kikir, tidak masuk surga, orang pelit. Bilang kanan kirimu, jangan pelit loh kau. Tidak masuk surga loh kau. Benar saudara, benar. Iya. Itu perpuluhan, itu haknya Tuhan yang harus kau kembalikan supaya operasional gereja tetap berjalan. Ya, bisa nikmati AC ngasih 5.000, enggak malu? Malu enggak? Malu loh saudara. Enggak, kalau engkau mau diberkati, lakukan firman Tuhan. Ya, ada yang bilang, oh itu kan perjanjian lama, di perjanjian baru Tuhan Yesus bilang semuanya milik Tuhan. Kita belajar yuk merelakan. Seringkali karena semakin besar nanti kapasitasmu, semakin besar tuntutannya. Semakin besar. Kalau saya sama suami diberkati Tuhan, tiba-tiba satu saat, saya itu dapat suara Tuhan, saya disuruh beliin mobil buat satu pendeta. Tuhan tuh bicara sama saya, kamu beliin satu pendeta itu mobil, yang sama wakil gembalanya. Saya lihat mobilnya wakil gembalanya, saya cek harganya 425 juta, langsung saya tengking dalam nama Yesus, setan ini, pasti setan. Setan ini. Ini pasti setan ini, bukan Tuhan. Tak tengking 425 juta. Saya sudah lulus dulu 300 juta toh. Ini 425 juta. Banyak gak itu? Oh banyak juga buat saudara. Saya kira sedikit. Banyak saudara. Air mata. Tidak ada yang tahu di hati saya bicara. Tiap kali dia bicara saya tengking dalam nama Yesus. Sampai kata Roh Kudus, bertobat kau, itu suaraku. Kenapa kau tengking? Kita ini kalau sudah ngomong uang, kalau sudah ngomong soal uang, suara Tuhan pun kita pikir suara. Jangan sampai saya lagi ngomong di sini kau bilang setan itu.
Bertobat kau. Ya, saya tengking terus saudara, itu suara berkali-kali datang. Ya, saya tengking terus, aduh, sampai satu kali saya sudah tidak tahan. Saya bilang begini, Tuhan begini saja, kita bikin deal. Uang 425 juta itu besar Tuhan, tapi saya yakin ini suaramu karena datang terus. Saya mau tanya sama suami saya, Tuhan, karena firman Tuhan berkata, istri itu tunduk kepada suami. Nah, saya tahu suami saya ini bukan pelit, dia agak perhitungan. Tapi enggak pelit dia, enggak pelit, tapi perhitungan. Beda ya saudara ya, beda tipis. Setipis tisu. Tapi makanya karena dia perhitungan, dia bilang sama saya, aku percayakan uang sama kamu. Kalau Tuhan gerakan kamu menabur apa aja, enggak usah tanya saya. Nanti kalau tanya nanti berubah. Karena saya kadang digerakin Tuhan nih, bantu pembangunan gereja 100 juta. Kebanyakan loh, bantu itu dikit-dikit aja. Ya Tuhan suruhnya begitu. Jadi dari situ dia bilang, enggak, jangan, daripada nanti saya enggak usah tanya-tanya, kamu berkati aja. Pokoknya apa yang Tuhan taruh di hati silahkan. Enggak usah tanya. Tapi kali itu besar soalnya 425 juta. Dan saya berharap suami saya bilang, gila kali segitu, enggak usah. Yes Tuhan. Itu harapan saya mau menjebak Tuhan. Bertobat ini manusia satu ini. Hamba Tuhan pura-pura enggak tahu suara Tuhan. Karena gede saudara, uang ini uang. Makanya Yesus bilang, kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Kamu bilang cinta Tuhan, tapi kamu cinta uang. Maka kamu pasti akan mencintai yang satu dan membenci yang lain. Kalau kau cinta uang, kau tidak akan taat pada firman Tuhan. Amin. Waktu saya tanya sama suami saya sendiri, saya ini mau ngomong sesuatu sama kamu. Gak apa-apa, kamu nanti kasih pendapat jujur saja. Pokoknya saya terima, saya tidak akan bantah, jujur. Kita tuh disuruh Tuhan beliin Pak Pendeta itu mobil. Dia tidak punya mobil. Tapi Tuhan bilang yang sama kayak wakil gembalanya, itu harganya 425 juta. Suami saya tidak menengking saya. Dia diam terus saya bilang, jawab apa menurutmu tuh gimana? Saya ini lagi minta konfirmasi, jawab. Terus dia bilang begini, saya mau pengakuan dosa. Apa? Itu sebenarnya Tuhan sudah suruh saya dari 7 bulan lalu. Tapi saya pura-pura tidak dengar. Sekarang Tuhan bicara sama kamu. Terus saya bilang, oh jadi ternyata karena kau tuli. Makanya Tuhan kasih tahu saya, ya sudah, kita tidak usah tunggu lagi ya. Kita rela ya 425 juta ya. Saya ini bukan orang kaya saudara. Uang saya tidak ada puluhan miliar, tidak ada. Tapi saya tidak mau terikat dengan uang karena saya sangat percaya Tuhan adalah sumber berkat, segala sumber dari berkat. Saya kemarin tuh sakit operasi batu ginjal karena batu ginjal saya sudah turun di saluran uterusnya di bawah dan sudah menyumbat dan besarnya itu sudah 2,5 cm, hampir 3 cm. Dokter bilang ini tidak bisa keluar sendiri bu ya. Ini harus dioperasi dan kalau tidak, karena ini ginjal ibu sebelah kiri sudah mengecil 3 cm. Ini harus segera ditindaki. Ibu sudah demam, sudah mual, ini sudah infeksi akut. Ini sakitnya itu bukan 1-2 bulan, ini sudah bertahun-tahun tapi ibu diamin, iya memang. Ya ini harus ditindaki. Saya bilang, tapi dok saya ini mau ke Israel seminggu lagi. Nggak bisa ditunda karena saya harus bawa grup. Ya ada sih bu solusinya. Ibu operasinya pakai AI saja, teknologi AI. Tidak ada luka, tidak ada sayatan, tidak ada darah. Habis operasi besok ibu pulang, bahkan bisa langsung berangkat ke Israel. Kalau tanpa operasi AI, manual dibelah dari belakang sini. Harus pulihkan jahitan, pulihkan luka, ibu tidak bisa bergerak dari tempat tidur. Oke dok, kalau gitu yang AI ini berapa? Harganya AI ratusan. Dapat mobil 1. Saya bilang, saya bilang sama suami saya enggak rela saya uang saya buat operasi-operasi begitu. Kita nih sering bantu pembangunan pastori di desa-desa. Ya, itu bisa jadi berapa pastori itu.
Suami saya bilang, tapi ini keadaannya terjepit, kita harus berangkat, dan ini nggak bisa ditunda. Ya udah, terus gimana? Bersyukur aja, say. Kamu sakit pas ada duit. Iya juga ya, ya udahlah, tapi saya nggak rela. Akhirnya saya sudah terpaksa operasi. Benar, nggak ada luka, nggak ada apa. Besok pulang, jalan-jalan seperti tidak ada apa-apa. Saya pulang ke rumah istirahat. Tiba-tiba ada ibu-ibu WA, Bu, ya ampun, ibu tuh ternyata masuk rumah sakit ya, operasi ya. Kok nggak kabar-kabari saya? Kalau saya kabari ibu pasti berserta dengan nota-notanya. Tidak usahlah kabar-kabari orang, berdoa saja sama Tuhan. Sudah Bu, sudah pulang, sudah sembuh, sudah sehat. Berapa hari lagi saya berangkat ke Israel. Terima kasih, puji Tuhan. Oh iya, berapa Bu habis biayanya? Ya ditanya saya jawab. Tiba-tiba bukti transfer masuk, berkat anak soleha. Amin. Amin saudara. Makanya jangan supaya mengalami tuayan. Orang pelit tidak mungkin menuai, tidak mungkin. Dan prinsip firman Tuhan itu ya dan amin. Kalau kita nggak lakukan, tidak akan kita lihat. Sampai hari ini saya melihat bagaimana Tuhan menolong. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Jangan cuma di mulut, praktekin. Ketika engkau sungguh-sungguh berserah sama Tuhan, taruh semuanya itu milik Tuhan. Dan saudara percaya nggak? Waktu kami taat, berapa waktu kemudian Tuhan memberkati kami berlipat kali ganda dari apa yang kami tabur. Ini hal-hal yang sifatnya ilahi, itu tidak bisa dibuat. Jangan pernah andalkan manusia, andalkan Tuhan dalam segala situasi, dan belajar taat ketika Tuhan suruh tabur. Tabur kebaikan, tabur pengampunan, walau bercucuran air mata. Kenapa saudara? Saya pengen baca ayat yang terakhir, saya undang para imam musik maju ke depan. Yesaya 38 ayat 17 ya. Air mata tuh tidak enak, menderita, pahit. Baca Yesaya 38 ayat 17, 1 ya 2 3. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan. Amin saudara. Penderitaan yang pahit itu seringkali menjadi keselamatan bagi jiwa kita. Kalau engkau mau melihat tuaian besar, menderita dulu, menabur air mata dulu. Baru setelah itu ada kemuliaan. Ketika Kristus mau dimuliakan, dia harus menghadapi yang namanya salib. Setelah itu barulah ada kemuliaan. Sebab tanpa salib tidak mungkin ada kemuliaan. Mari kita mau sungguh-sungguh datang pada Tuhan. Mari kita mau sungguh-sungguh percaya. Kita nyanyi pujian tadi, sampai detik ini kami melihat. Jangan takut, dunia berubah. Percaya firman Tuhan tidak pernah berubah.